Bila salat ditunaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah, ini langsung Quran yang jamin. Kata Al-Quran, perhatikan, ada isyarat di ayat-ayatnya, setiap doa yang dimohonkan dalam salatnya sulit bagi Allah untuk menolaknya. Setiap doa yang dimohonkan dalam salatnya itu cepat dijawabnya Allah. Bahkan nanti kita akan bahas, kalau lain waktu kita bertemu, ada 4 keadaan dalam salat yang bahkan hadisnya qudsi. Sulit bagi Allah menolaknya. Saat berdiri, 1, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, ini yang diperbanyak, dan 4 sesaat sebelum salam. Saya beri contoh 1 saja di Quran, doa seseorang yang saat salat dalam berdirinya langsung dikabulkan oleh Allah. Yuk kita lihat situasinya dulu. Ada suami istri menikah, puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Rambut suaminya sudah memutih, fisiknya sudah lemah, istrinya secara medis, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan, mustahil. Tapi perhatikan, suaminya langsung berdiri di mihrabnya, menunaikan salat, memohon kepada Allah. Diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Mari kita lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bangun menunaikan salat, bermohon kepada Allah Tuhannya. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam salatnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah ikhtiar semampu hamba untuk memiliki keturunan. Semua hand up mengatakan tak mungkin. Hamba minta kepadamu saja yang tidak ada batasan. Innaka sami'ud du'a, pasti engkau dengar doa hamba. Tolong garis bawahi dulu ya, ibadah salat itu bukan khusus diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sebelum beliau sudah ada salat. Cuma caranya tidak sesempurna kita sampai sujud dan salam. Ya, kita menutup dengan sempurna. Dulu sudah ada salat. Ya, Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31. Nabi Musa salat, ya, Quran misalnya surah Al-Maidah ayat ke-12. Banyak. Semua sudah salat. Ya. Jadi kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada salat. Sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna kita. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adni bin Adi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ibrahim alaihissalam bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Madushadah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ini dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam sudah ada salat, cuma syariatnya, caranya berbeda dengan kita. Di sini Nabi Zakaria sedang salat. Apa buktinya? Ayat 39-nya. Perhatikan kalimatnya. Begitu beliau meminta dalam berdirinya, tiba-tiba selesai doanya, salatnya belum selesai, turun malaikat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba kata Quran, selesai beliau berdoa, belum selesai salatnya, masih berdiri dalam salatnya, langsung turun malaikat. Ya. Hurufnya menggunakan fa. Di Quran itu ada fa, ada wawu, ada thumma. Itu berbeda. Kalau pakai wawu, misal, Zahaba Muhammadun ila jami'il istiqamah wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid istiqamah dan Ahmad pakai wawu. Itu artinya Muhammad pergi, Ahmad nyusul. Mungkin 5 menit kemudian. Kalau pakai thumma, jaraknya agak jauh. Mungkin 30 menit kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu atfin bila hudud, huruf pengikat tanpa jeda. Jadi begitu Muhammad pergi, Ahmad pun langsung. Ini begitu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, selesai doanya, malaikat langsung turun tanpa jeda. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang divonis monofos dan mandul hidup, kata Allah tidak ada batas, lahir dan hidup dia. Berita baiknya, pengabulan doa dalam berdiri ini hadisnya langsung qudsi, sampai masanya kita sekarang itu masih berlaku. Perhatikan, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Saya percepat ujung hadisnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba
saat berdirinya dalam solat, kemudian dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ibadah solat, hamba hanya tujukan kepadamu. Dan sekarang hamba punya persoalan, hamba hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, saat seorang hamba mengucapkan itu, Allah langsung membalas. Kalimatnya lihat. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar salatnya, masalah. Apa yang kamu minta sekarang, apapun saya berikan. Apapun saya berikan. Karena itu ketika Anda, kita mau sholat, itu perintah sholatnya. Perhatikan, diminta sebelum sholat, kita menyusun dulu tuh, punya persoalan apa. Mintakan pertolongannya pada Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, bila Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, ikhtiar dulu dengan sabar. Was-salah, saat sholat mohonkan solusinya. Perintahnya wasta'inu, permintaan kitanya nasta'in. Quran minta wasta'inu, kita jawab iyyaka nasta'in. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kadang kita meminta, barangkali belum ada yang terjawab dari permohonan kita. Ya. Bahkan antum tadi duduk di antara 2 sujud saja sudah 4 kali. Ya. Di antaranya meminta 8 permohonan paling banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah. Ya Allah, kalau kami punya dosa mohon ampuni, punya salah maafkan, rezeki terhambat mohon lancarkan. Allah. Ada yang ganggu mohon bebaskan. Coba cek 8 kali diulang-ulang itu. Sakit tolong sembuhkan. Berapa di antaranya yang sudah terkabul?